Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini, kelompok kami yang beranggotakan Ahmad Sidik Nurfazar, Christian Rocky, Sucipta Wijaya, dan Hyadu Koning Rokal, kami akan mempresentasikan tentang algoritma Banker. Algoritma Banker adalah sebuah algoritma yang dikemukakan oleh Esger W.B. Dijkstra. Algoritma ini digunakan untuk menghindari deadlock. Algoritma Banker biasanya digunakan pada sistem yang memiliki beberapa anggota atau instance pada setiap sumber daya. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Sucipta Wijaya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analogi dari algoritma Banker. Algoritma Banker disebut seperti itu dikarenakan memodelkan banker di sebuah bank di kota kecil yang berhubungan dengan nasabah yang memohon untuk pinjaman atau kredit. Algoritma ini dapat dianalogikan sebagai berikut. Bankir yang sebagai sistem operasi, uang sebagai sumber daya, nasabah sebagai proses. Lalu bagaimanakah analogi cara kerja algoritma Banker? Analogi cara kerja algoritma Banker adalah dengan mempertimbangkan permintaan pinjaman yang diajukan oleh nasabah sesuai dengan uang yang dimiliki oleh banker, sekaligus mempertimbangkan jumlah pinjaman yang akan diajukan lagi oleh nasabah tersebut. Setiap nasabah memiliki batas kredit, dan apabila nasabah telah mencapai batas kredit pinjaman, maka dapat diasumsikan bahwa nasabah tersebut telah menyelesaikan bisnisnya dan dapat mengembalikan pinjamannya kepada banker. Jangan sampai uang yang ada pada banker habis sehingga tidak dapat melakukan peminjaman lagi, atau bisa disebut dengan deadlock. Sekian, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari algoritma ini akan dijelaskan oleh Ahmad Sidik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari algoritma Banker. Yang pertama yaitu algoritma ini menyediakan sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan sistem. Yang kedua, algoritma ini membantu sistem operasi mengelola dan mengontrol permintaan proses untuk setiap sumber daya dalam sistem komputer. Yang ketiga, algoritma ini memastikan setiap proses mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Next. Adapun kekurangan dari algoritma ini yaitu pertama, proses yang membutuhkan sumber daya tidak dapat menambah permintaan sumber daya saat proses telah dieksekusi. Yang kedua, setiap proses harus mengetahui dan menyatakan kebutuhan sumber daya maksimum mereka terlebih dahulu kepada sistem. Yang ketiga, jumlah permintaan sumber daya dapat diberikan dalam waktu yang terbatas, tetapi batas waktu untuk mengalokasikan sumber daya adalah 1 tahun. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh Hyadu Koning Rokal. Baiklah, setelah sebelumnya telah disampaikan pengertian, analogi, dan juga kelebihan dan kekurangan dari algoritma Banker, dapat ditarik kesimpulan bahwa algoritma Banker adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk menghindari deadlock. Algoritma ini mirip dengan konsep bank, nasabah, dan uang, maka itu dinamakan algoritma Banker. Algoritma ini dapat digunakan untuk sistem yang memiliki beberapa anggota atau instance pada setiap sumber dayanya. Berikut juga kami tampilkan referensi yang kami gunakan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Demikian presentasi kami mengenai algoritma Banker. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.